Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan kita harus tetap semangat untuk belajar. Stay home, stay safe, and stay healthy. Yuk kita lindungi gawai kita dari berbagai macam virus dengan cara rajin cuci tangan. Apabila kalian belum cuci tangan, silakan cuci tangan terlebih dahulu. Apabila sudah, silakan klik tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu norma dan keadilan. Tetapi sebelum pembelajaran ini dimulai, ada baiknya kita awali pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Pernahkah kalian mendengar kata norma? Iya, norma. Norma secara etimologis atau secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu normae. Kata normae berarti standar, pola, pedoman, aturan, ukuran, dan kebiasaan. Jadi dapat diartikan norma sebagai patokan atau ukuran yang digunakan untuk mengukur suatu tindakan atau perbuatan manusia. Sekali lagi, norma dapat diartikan sebagai patokan atau ukuran yang digunakan untuk mengukur tindakan atau perbuatan manusia. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Jadi, arti menurut KBBI maupun dari secara tata bahasa yang berasal dari bahasa Latin tidak jauh berbeda. Berisi ketentuan-ketentuan yang digunakan untuk mengukur tindakan atau perbuatan manusia. Itulah yang dimaksud dengan norma. Seorang ahli filsafat dari Yunani yang bernama Aristoteles dalam bukunya Politics mengatakan bahwa manusia adalah makhluk zoon politikon. Artinya, manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Dengan demikian, manusia merupakan bagian dari manusia lain yang hidup bersama-sama. Kita
hari ini yang tinggal dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara merupakan bagian dari zon politikon. Kita hidup berkelompok dalam suatu masyarakat. Manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan. Yang pertama, sebagai makhluk sosial, dan yang kedua, sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, kita akan selalu memerlukan bantuan orang lain. Apakah iya kita bisa melaksanakan suatu hal tanpa bantuan orang lain? Contoh, dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, apakah kita bisa menerima suatu pembelajaran dengan baik walaupun di masa pandemi COVID-19 ini tanpa ada bantuan dari Bapak dan Ibu guru? Bagaimana? Apakah bisa? Tidak bisa. Jadi, walaupun kita sudah mengetahui apapun arti atau apapun teori dari buku maupun dari Google, tetapi kalau kita tidak mendapatkan penjelasan secara langsung dari orang lain, maka kita tidak bisa mengerti. Oleh karena itu, kita masih perlu bantuan orang lain atau kita masih membutuhkan bantuan orang lain. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Sudah pasti, kita sebagai makhluk individu pasti memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Selanjutnya yaitu macam dari norma. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan dan bersifat mutlak. Jadi untuk norma agama ini isinya adalah perintah-perintah, larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan, dan itu sifatnya mutlak, tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian pelaksanaan norma agama bersifat otonom, artinya bebas bagi setiap individu sesuai kepercayaan yang diyakininya. Jadi tidak bisa orang lain memaksakan suatu kepercayaan kepada orang lain. Kemudian bagi yang menjalankannya akan mendapatkan pahala, dan bagi yang meninggalkan atau melanggarnya maka akan mendapatkan dosa. Yang kedua, ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan sosial yang ditetapkan mengarah pada cara seseorang bertingkah laku secara wajar dalam kehidupan masyarakat, di mana dalam norma ini selalu mengedepankan asas kepantasan, kepatutan, dan kebiasaan yang seharusnya berlaku dalam kehidupan masyarakat. Jadi, apabila kamu memiliki tingkah laku yang tidak wajar, contohnya kalian tidak bisa menghormati orang tua, tidak bisa menghormati bapak dan ibu guru, tentunya kalian akan mendapatkan suatu perlakuan yang tidak wajar nantinya. Sanksi bagi pelanggar norma kesopanan adalah tidak tegas, dalam artian tetapi dapat diberikan oleh masyarakat, yang berupa cemoohan, celaan, hinaan, atau dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan serta dipermalukan. Ketiga, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari suara hati nurani manusia. Dengan menaati norma kesusilaan, seseorang terlatih untuk membedakan hal yang baik dan hal yang buruk, sehingga menghindarkan masyarakat dari suatu perbuatan yang tercela. Pada kasus pelanggaran norma kesusilaan, adapun sanksi yang didapat ketika melanggar norma ini adalah diantaranya rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Keempat, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara, dalam hal ini pemerintah.
Norma hukum sifatnya mengatur dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sanksi yang ditimbulkan dari pelanggaran norma ini bersifat tegas, mengikat, dan memaksa. Hukumannya bisa berupa penjara dan atau denda. Pertanyaannya adalah, silakan kalian cari masing-masing contoh dari keempat norma tersebut, mulai dari norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Silakan tuliskan contoh kalian di kolom komentar. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan lupa jawab pertanyaan yang sudah Pak Andi sampaikan barusan di kolom komentar. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Pak Andi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.